Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 971. Fragmen emas tersebar di seluruh bagian atas kepala patung batu yang mirip alun-alun luas. Penonton yang tak terhitung banyaknya terkejut melihat kekacauan di atas kepala patung batu itu. Pada akhirnya, menyatukan mereka pada sosok ramping berarmor perak saat dia berjalan keluar dari titik cahaya yang memenuhi udara. Ada secercah keseriusan di mata bahkan puncak surga yang dibanggakan dari 8 wilayah lainnya. Mereka tidak punya pilihan selain mewaspadai kekuatan menakjubkan yang ditunjukkan Zhou Yuan. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan dengan mudah menghancurkan 12 binatang emas Suming. Bagaimana ini bisa terjadi? Suming menatap pemandangan ini dengan ekspresi yang mewah. Alasan dia berulang kali memicu Zhou Yuan adalah karena dia iri dengan kemampuan Zhou Yuan. Pada tahap dueling ilahi 8 surga, Zhou Yuan sudah mampu bersaing dengan kebanggaan surga veteran seperti Suming. Setelah Zhou Yuan membuka dueling ilahi ke-9-nya, Genesis Ki-nya akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, Zhou Yuan akan melampaui Suming. Namun, Suming tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan sudah mampu mengalahkan 12 boneka binatang emas kebanggaannya sebelum membuka dueling ilahi ke-9. Tidak diragukan lagi itu merupakan pukulan besar bagi Suming yang sombong. Mainan, wajah Suming semakin berubah saat dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya dan tertawa karena marah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menghancurkan harta karun wilayah Yaoguiku. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Pecahan emas di lantai tiba-tiba melesat ke arah Suming dan menembus tubuhnya, menyebabkan darah mengalir. Dalam beberapa napas singkat, tubuh Suming mulai membengkak, pecahan emas menumpuk menjadi sesuatu yang tampak seperti boneka raksasa. Aura mengamuk dan buas meledak dari tubuh boneka raksasa itu, dan beberapa retakan muncul di tanah di bawah kakinya. Seni boneka monster. Jeritan yang menusuk bergema di seluruh area ketika bagian di mana kepala seharusnya mulai melengkung dan mengambil bentuk binatang. Suming meraung sambil membanting kakinya ke tanah, mengirimkan tubuh besarnya ke udara. Dia dengan kejam melayangkan pukulan ke arah Zhou Yuan. Ledakan sonik yang menusuk terdengar bahkan sebelum pukulannya mendarat. Jejak samar kepalan tangan bahkan muncul di tanah di bawah. Zhou Yuan, mati. Raungan penuh amarah segera menyusul. Zhou Yuan, yang masih mengenakan baju besi perak, mengangkat kepalanya. Kekuatan mengerikan di langit membuat ekspresinya sedikit berubah. Seni boneka monster sepertinya merupakan perpaduan antara boneka dan kekuatannya sendiri. Dalam beberapa hal, itu mirip dengan Silver Shadow. Namun, jelas bahwa Suming belum menyempurnakan tekniknya, dan perpaduannya tampak terlalu dipaksakan. Di mata Zhou Yuan, Suming hanyalah binatang buas yang terpojok. Zhou Yuan perlahan mengepalkan jarinya. Rambut seputih salju mengalir keluar dari armor dan menutupi tinjunya seperti sarung tangan. Pemecah Genesis. Sebuah suara rendah terdengar dari armor perak. Rambut seputih salju diwarnai sehitam malam. Zhou Yuan mendorong dari tanah, memecahkannya saat tubuhnya berubah menjadi kilatan perak yang membubung ke langit seperti naga perak mengamuk yang dipenuhi kekuatan yang sangat besar. Emas dan perak melesat di atas kepala patung batu yang sangat besar itu seperti dua meteor, akhirnya bertabrakan di atas bagian tengah kepala dengan ledakan yang keras. Kembang api emas dan perak meletus, dan gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang membentang di langit, menghantam penghalang Genesis Ki di sekitar patung, mengguncangnya dengan keras. Semua orang memusatkan pandangannya pada area di atas kepala patung batu itu. Mereka tahu bahwa pertarungan antara Zhou Yuan dan Suming akan diputuskan saat itu juga. Dua sosok jatuh dari kembang api emas dan perak, meninggalkan alur panjang saat saling bertabrakan dan meluncur di tanah. Dua sosok, satu emas dan satu perak, berhadapan satu sama lain dengan gemetar. Rambut hitam di tangan perak Zhou Yuan telah benar-benar surut. Cahaya dengan cepat berkedip pada armor perak seolah-olah itu menetralkan kekuatan mengerikan dari bentrokan itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok emas yang sangat besar itu. Kamu telah menyingkirkan tim dari wilayah Tianyuanku sebelumnya, jadi sekarang, aku akan melenyapkanmu sebagai balasannya. Saat suaranya terdengar, lutut sosok emas raksasa itu perlahan jatuh ke tanah. Pecahan emas jatuh dari tubuhnya, akhirnya memperlihatkan sosok Suming. Banyak orang yang terkejut melihat lubang berdarah di dada Suming. Dadanya telah ditusuk, dan bahkan organ dalamnya pun terlihat. Kulitnya pucat pasi, matanya dipenuhi semangat pantang menyerah.
Dia tidak percaya bahwa dia telah kalah dari Zhou Yuan. Selain itu, Zhou Yuan hanya berada di tahap dueling ilahi 8 surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa kalah? Petik 2, petik 2. Su Ming gemetar saat dia bergumam. Ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi karena lukanya terlalu berat dan segel di tubuhnya mulai mengirimnya keluar dari jurang jatuh. Begitu dia dikirim, itu berarti dia tersingkir. Jika itu terjadi, wilayah Yaogui pasti akan menempati posisi terakhir dalam turnamen 9 wilayah. Namun, tidak ada lagi yang bisa dilakukan pada saat ini. Su Ming hanya bisa mengertakkan giginya sambil menatap tajam ke arah Zhou Yuan. Dia berseru, "Zhou Yuan, jangan terlalu senang, kamu akan segera tersingkir. Zhao Mushen tidak akan melepaskanmu. Aku akan menunggumu di luar." Saat suaranya yang penuh amarah bergema, sebuah pusaran terbentuk di belakangnya dan menelan seluruh tubuhnya. Banyak orang tersentak di langit berbintang, ekspresi mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak ada yang menyangka pertempuran antara Zhou Yuan dan Su Ming akan berakhir dengan tersingkirnya Su Ming. Anggota wilayah Yaogui pucat pasi, seolah-olah mereka sedang menghadiri pemakaman. Dengan tersingkirnya Su Ming, siapa di antara mereka yang mampu bersaing memperebutkan 9 patung kuno? Sebaliknya, pihak wilayah Tianyuan bersorak menggemparkan setelah mengatasi keterkejutan dan ketidakpercayaan awal mereka. Ye Bingling dan Yi Qiushui dengan erat berpegangan tangan satu sama lain, mata mereka dipenuhi emosi. Lu Xiao dan Mu Liu bertukar pandang sambil menghela napas lega. Dengan Zhou Yuan yang menyingkirkan Su Ming, wilayah Tianyuan tidak akan menduduki peringkat terakhir kali ini. Di tengah tatapan kaget dan takjub yang tak terhitung jumlahnya, baju besi perak di tubuh Zhou Yuan menyusut seperti cairan. Tidak banyak kegembiraan di wajahnya, hanya ketenangan yang luar biasa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah individu yang tak terhitung banyaknya di ruang berbintang. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar, "Patung batu ini milikku saat ini. Siapapun yang menginginkannya dapat maju dan melangkah maju." Suaranya yang bergema disambut dengan keheningan. Kecakapan bertarung yang dia tunjukkan telah membuat semua orang ketakutan. Yuan Kun dan Jiu Gong tidak tertarik untuk menantangnya karena mereka punya pilihan lain. Li Tongshen dan Wang Xi tidak akan puas dengan patung yang berada di peringkat ketiga dari yang terakhir. Oleh karena itu, mereka tidak melihat alasan untuk bersaing dengan Zhou Yuan pada saat ini. Mata Zhao Mushen sedikit berkedip saat dia menatap Zhou Yuan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Su Yuwei tiba-tiba melesat ke depan, langsung menuju patung batu terbesar dan tertua. Mata Wu Yao sedikit menyipit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti Su Yuwei. Tujuan mereka jelas merupakan patung batu paling kuno. Zhao Mushen tersenyum tak berdaya saat melihat tindakan kedua gadis itu dan tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya dari Zhou Yuan. Dia tidak bisa membiarkan mereka menempati patung batu paling kuno Mor. Dibandingkan dengan Wu Yao dan Su Yuwei, Zhou Yuan bukanlah ancaman. Sudahlah, aku akan melepaskannya sekarang. Setelah keputusannya diambil, Zhao Mushen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya tampak berkedip di udara, mengejar Wu Yao dan Su Yuwei. Tindakan ketiganya segera memicu kemarahan semua orang yang hadir. Wang Xi dan Li Tongshen juga terbang menuju beberapa patung batu di depan. Yuan Kun dan Jiu Gong berhenti sejenak sebelum segera menyusul. Semua orang ingin menempati patung batu yang lebih besar dan kuno karena patung batu yang lebih besar melambangkan peluang yang lebih besar dan lebih banyak alpha spiritium. Pergerakan mereka menandai dimulainya klimaks turnamen. Zhou Yuan berdiri di atas kepala patung batu itu. Tidak ada yang datang mengunjunginya karena posisi patung yang canggung. Patung itu menduduki peringkat ketujuh di antara 9 patung, yang tidak tinggi dan tidak rendah. Pertarungan sebelumnya juga telah mengintimidasi semua orang, membuat lokasinya tampak paling damai untuk sementara waktu. Zhou Yuan duduk sendiri. Dia melirik ke arah kedalaman langit berbintang tempat gelombang kekuatan Genesis Ki meletus. Ia kemudian menutup matanya perlahan dan menyentuh kepala patung batu itu dengan lembut. Dia bisa dengan jelas merasakan alpha spiritium yang tak terbatas dan gelombang Genesis Ki murni jauh di dalam patung. Dia menarik napas dalam-dalam saat pandangan tegas muncul di matanya. Dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka blokir dueling ilahi ke-9-nya. Hanya setelah membuka blokir dueling ilahi ke-9 barulah dia mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan Zhao Mushen. Patung peringkat 7 juga tidak memuaskannya. Tujuannya adalah menjadi juara pertama di turnamen 9 wilayah.
Di luar jurang jatuh, banyak ahli domain hukum yang duduk di udara, melihat mereka mengintip di cermin yang memantulkan langit berbintang di kedalaman jurang jatuh. Mereka saat ini sedang melihat hasil pertempuran antara Zhou Yuan dan Su Ming. Ruang terdistorsi, dan Su Ming tersingkir. Hasil ini bahkan membuat mata para ahli domain hukum bergetar sedikit sebelum beberapa dari mereka menatap ke arah Qi Jing dengan heran. Bahkan keberadaan seperti mereka agak mengejutkan dengan akhir cerita ini. Orang-orang seperti mereka secara alami dapat melihat potensi besar Zhou Yuan. Begitu dia membuka dueling ilahi ke-9-nya, dia akan mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan 4 besar. Namun, Zhou Yuan belum membuka dueling ilahi ke-9-nya ketika dia melenyapkan Su Ming. Armor perang perak itu sungguh menakjubkan. Di tengahnya mengejutkan para ahli domain hukum, tubuh Qi Jing sedikit mengendur saat kebahagiaan melintas di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa memiliki begitu banyak musuh yang kuat membuat Zhou Yuan berada di bawah tekanan yang sangat besar, tetapi dia akhirnya berhasil bertahan. Lagi pula, sebagai seseorang yang sangat dihormati, adik laki-lakinya yang kecil ini memiliki karakter yang luar biasa. Hehehe. Baju besi perak Zhou Yuan cukup menarik. Mungkinkah itu salah satu artefak suci wilayah Tianyuan? Tawa tiba-tiba terdengar. Itu adalah Zhao Xianxun. Dia tersenyum sambil melihat ke arah Qi Jing, lalu mengalihkan pandangannya ke pakar domain hukum lainnya. Jika demikian, Tuan Zhen Yu, kekalahan Su Ming bukanlah hal yang memalukan. Zhen Yu adalah pakar domain hukum dari wilayah Yaogui. Dia memiliki kulit putih dan tidak memiliki alis. Sebuah manik bercahaya saat ini sedang berputar di tangannya. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Lagi pula, dia tidak mengira Su Ming akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Karena ini terjadi, kemungkinan besar wilayah Yaogui akan sulit bertahan tahun ini. Qi Jing terkekeh dingin. Zhao Xianxun tidak diragukan lagi mencoba untuk mengacaukan segalanya. Namun, Zhen Yu dan Zhao Xianxun jelas-jelas bersekongkol dan berulang kali mencoba menekan wilayah Tianyuan. Karena itu, melihat Zhou Yuan melenyapkan Su Ming sangat membuat Qi Jing senang. Qi Jing dengan acuh tak acuh berkata, Zhao Xianxun, bahkan pakar domain hukum biasa pun tidak mungkin memiliki artefak Sein sejati. Bahkan jika para praktisi muda dueling ilahi ini memperolehnya, seberapa besar kekuatan yang dapat mereka keluarkan. Lagi pula, kamu adalah ahli domain hukum, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Wajah Zhao Xianxun berkedut. Dia sedikit tersenyum dan menjawab, siapa yang tahu kegilaan macam apa yang akan dilakukan wilayah Tianyuanmu ketika terpojok. Dia melambaikan tangannya sambil melanjutkan, tapi sudahlah. Ini adalah batas keberuntungan wilayah Tianyuanmu. Setelah Zhao Mushen bebas, saya khawatir Zhou Yuan tidak akan dibiarkan berdiri lagi. Qi Jing membalas, mungkin tidak benar. Jika Zhou Yuan berhasil membuka blokir dueling ilahi ke-9, mungkin Zhao Mushen lah yang harus membayar kembali hutangnya sebelumnya. Zhao Xianxun tidak menanggapi. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan jijik. Api pertempuran muncul di langit berbintang saat ledakan Genesis Ki yang mengamuk membumbung ke langit. Situasi menjadi sangat intens dan kacau. Tidak hanya kebanggaan surga tertinggi dari 8 wilayah mulai bersaing untuk mendapatkan patung batu, tetapi bahkan kebanggaan surga yang sedikit lebih lemah pun mulai bergejolak. Namun, target mereka adalah patung batu terkecil dengan peringkat terbawah. Biasanya, karena hanya ada 9 patung, hanya praktisi puncak dari 9 wilayah yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan patung tersebut. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Yuan akan melenyapkan Su Ming dari wilayah Yaogui di awal pertarungan. Sejak itu terjadi, kini ada satu patung tambahan. Bagaimanapun, Zhao Mushen, Zhou Yuan dan para kebanggaan puncak surga lainnya tidak dapat menempati 2 patung sekaligus. Oleh karena itu, surga kebanggaan lainnya dari 9 wilayah akan bersaing ketat untuk mendapatkan patung batu terakhir. Badai darah segera melanda patung batu ke-9. Di kedalaman langit berbintang, Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yuwei telah mengunci patung batu terbesar dan tertua. Patung ini luar biasa. Genesis Ki yang mengerikan membentuk penghalang Genesis Ki yang sangat menakutkan di sekitarnya. Karena ketebalan penghalang, bahkan trio Zhao Mushen hanya bisa perlahan maju selangkah demi selangkah. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan mereka terpaksa keluar dari penghalang. Terbukti, syarat pertama untuk mencapai patung batu paling kuno adalah fondasi Genesis Ki seseorang harus mencapai tingkat yang mencengangkan. Di belakang ketiganya, Wang Xi dari wilayah Suehai,
yang menduduki peringkat keempat dalam daftar dueling ilahi, juga berusaha menerobos penghalang Genesis Ki. Namun, ekspresinya menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat maju bahkan setelah mencurahkan semua Genesis Ki-nya. Kecepatannya dalam mendorong penghalang tidak bisa menandingi kecepatan dia dipaksa keluar. Setelah menghabiskan setengah hari mencoba, dia masih terjebak di area paling luar. Dari sini, terlihat masih ada jarak antara dia dan 3 orang lainnya. Meski begitu, dia setidaknya punya ambisi untuk mencoba. Li Tongshen bahkan tidak melirik patung pertama dan malah memilih patung keempat dengan bijaksana. Namun patung keempat juga tidak damai karena Jiu Gong dan Yuan Kun juga tiba pada saat ini. Percikan beterbangan ketika tatapan ketiganya bertemu. Mereka kemudian mulai menerobos penghalang Genesis Ki. Dapat dikatakan bahwa pertempuran pasti akan terjadi setelah mereka berhasil menerobos. Hanya pemenang terakhir yang berhak menempati patung tersebut. Bagaimanapun juga, semua orang menginginkan patung yang lebih baik karena sumber daya yang terkandung di dalamnya akan lebih besar. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang rela menyerah tanpa perlawanan. Akibatnya, langit berbintang terbagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama, tentu saja, adalah Zhao Mushen, Wu Yao, Su Yuwei dan Wang Xi, yang masih terjebak di wilayah terluar penghalang. Mereka adalah yang paling kuat di turnamen tersebut. Gelombang kedua adalah Li Tongshen, Jiu Gong dan Yuan Kun. Gelombang ketiga terjadi di patung batu ke-9 di mana banyak kebanggaan surga, nomor 2 setelah puncak, bergerak dengan gelisah. Itu adalah kekacauan yang sangat kacau. Di tengah kekacauan, patung batu Zhou Yuan adalah yang paling damai. Tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Lagi pula, mereka yang memiliki kekuatan bersaing untuk mendapatkan patung lainnya. Meskipun kebanggaan surga tanpa kekuatan yang cukup tergoda, mereka tidak berani memprovokasi dia setelah contoh Su Ming yang dihajar habis-habisan. Oleh karena itu, Zhou Yuan diam-diam duduk dengan mata tertutup rapat di tengah kekacauan, pikirannya perlahan memasuki patung batu itu. Di dalam patung itu ada pancaran cahaya yang cemerlang, dan di inti pancaran itu, dia melihat kerangka kristal. Genesis Ki yang luar biasa dan murni bergejolak seperti laut. Setelah mengeras, Genesis Ki perlahan-lahan membentuk setiap butir patung batu itu. Terbukti, seluruh patung itu terbuat dari Genesis Ki yang dipadatkan dari kerangka itu. Hati Zhou Yuan melonjak saat dia merasakan Genesis Ki murni dalam jumlah besar. Dia tahu bahwa akhirnya tiba waktunya untuk membuka dueling ilahi yang ke-9. Kerangka seperti kristal di kedalaman patung batu mempertahankan postur duduk bersila saat terus-menerus melepaskan Genesis Ki yang murni dan berlimpah. Pikiran Zhou Yuan sepenuhnya terfokus pada sisa-sisa kerangka itu. Dari kelihatannya, sisa-sisa tersebut seharusnya merupakan ahli tahap sumber sejati karena Zhou Yuan tidak dapat merasakan gelombang energi apapun pada tahap domain hukum. Terlebih lagi, sisa-sisa ahli domain hukum akan jauh lebih menakutkan. Dia bertanya-tanya apakah akan ada warisan ahli domain hukum di kedalaman patung kuno itu. Genesis Ki dalam jumlah besar sepertinya telah menjadi lautan di kedalaman patung batu itu. Di lautan itu, ada ikan-ikan yang berenang hilir mudik, masing-masing jernih dengan sisik yang berkilauan. Namun, dia tidak mencoba mengambil Alpha Spiritium. Waktu terlalu berharga saat ini, dan dia perlu menghubungkan ke-9 dueling ilahi. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan patung batu kuno terbesar. Spiritium di sini tidak bisa dibandingkan dengan jumlah yang terdapat di patung batu lainnya. Setelah membuat keputusannya, Zhou Yuan mengirimkan aliran Genesis Ki keluar dari tubuhnya tanpa ragu sedikitpun. Ia dengan cepat sampai di lautan Genesis Ki yang tak terduga di kedalaman patung batu, berputar di atas lautan seolah membentuk tornado. Kolom angin yang berputar menarik Genesis Ki dari laut seperti seekor naga yang menghirup air ke dalam mulutnya. Akhirnya, Genesis Ki mulai mengalir tanpa henti ke tubuh Zhou Yuan. Zhou Yuan tiba-tiba gemetar. Genesis Ki sangat murni sehingga tidak memerlukan banyak pemurnian sebelum berubah dari warna transparannya menjadi ki ular surgawi yang menundukkan dunia yang berwarna biru kemasan. Zhou Yuan mengendalikan aliran Genesis Ki yang tak ada habisnya, mengarahkannya ke dueling ilahi dan menghancurkan penghalang dueling ilahi ke-9-nya. Saat penghalang melemah, Zhou Yuan merasakan pikirannya bergetar saat dia sekali lagi merasakan kekuatan penekan menyebar dari dueling ilahi ke-9. Ekspresi kebingungan melintas di wajah Zhou Yuan. Hal seperti ini tidak pernah terjadi. Bisakah seseorang melakukan sesuatu tanpa saya sadari? Zhou Yuan segera meningkatkan tingkat penyerapan Genesis Ki.
Genesis Ki yang semakin kuat dengan cepat mengisi ke dalam tubuhnya. Saat Genesis Ki menerobos ke dalam dirinya, tubuhnya tiba-tiba mulai membesar, dan gumpalan Genesis Ki yang menakutkan keluar dari tubuhnya, hampir membentuk aliran Genesis Ki yang bergejolak di sekitarnya. Penghalang dari Dwelling Ilahi ke-9 secara bertahap melemah di bawah kekuatan menyerang Genesis Ki. Hanya masalah waktu sampai dia terhubung ke Dwelling Ilahi yang ke-9. Saat Zhou Yuan memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menghubungkan Dwelling Ilahi ke-9, terjadi pergerakan di sekitar patung batu kuno terbesar di bagian terdalam langit berbintang. Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yuwei membersihkan penghalang Genesis Ki hampir pada waktu yang bersamaan dan muncul di atas patung batu kuno dalam sekejap. Mereka adalah orang-orang yang paling mempesona di panggung Dwelling Ilahi di surga Hunyuan, sehingga banyak orang di bawah langit berbintang yang kacau secara alami melontarkan pandangan penasaran ke arah mereka ketika mereka melihat ketiganya berdiri saling berhadapan. Di antara ketiganya, Zhao Mushen adalah orang pertama yang membuat dirinya terkenal dan menjadi terkenal di seluruh dunia dalam semalam. Hasilnya, dia menduduki posisi pertama dalam daftar Dwelling Ilahi selama bertahun-tahun. Wu Yao dan Su Yuwei sama-sama memperoleh perolehan sedikit lebih lambat dari Zhao Mushen, tetapi reputasi mereka sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Kekuatan Wu Yao terletak pada tantangan yang dialaminya. Setelah melangkah ke tahap Dwelling Ilahi, dia telah melalui banyak pertempuran tanpa kehilangan satupun. Bahkan ada rumor bahwa dia telah menantang ahli panggung Matahari Surgawi, dan meskipun dia tidak pernah menang, dia mampu melarikan diri tanpa cedera. Dibandingkan dengan keganasan Wu Yao, Su Yuwei tampak jauh lebih lembut, tapi siapapun tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, dia menduduki peringkat pertama di antara semua ahli tahap Dwelling Ilahi di surga Hunyuan dalam hal fondasi Genesis Ki seseorang. Tidak ada catatan pertarungan antara orang ketiga ini, dan bahkan Wu Yao dan Su Yuwei hanya bertabrakan sebentar. Jadi, ketika ketiganya berdiri saling berhadapan, tidak hanya orang-orang yang hadir yang memiliki pancaran kegembiraan di wajah mereka, bahkan para ahli domain hukum di luar jurang jatuh pun bersinar dengan penuh minat. Di luar penghalang Genesis Ki patung itu, Wang Xi berdiri di kehampaan dengan ekspresi keengganan bercampur dengan kepahitan. Dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan pertahanannya, dan dia membiarkan penghalang Genesis Ki menekannya. Dia kemudian duduk bersila di luar penghalang. Lingkaran cahaya merah samar muncul dari tubuhnya, dan rambut aslinya yang berwarna merah darah berubah menjadi merah tua, seolah-olah darah menetes dan mengalir ke helai rambutnya. Setelah dia menyelesaikan tekniknya, darahnya akan mulai terbakar dan menyebabkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Tapi jika dia bisa menahannya, kekuatannya akan meroket. Tetapi dikatakan bahwa untuk mencapai puncak teknik ini, seseorang harus memperkuatnya melalui pertempuran dan pembantaian terus-menerus. Wang Xi sedang menghasilkan kekuatan pembunuh. Dengan dia berjaga di sana, siapapun yang berani menyentuh patung batu pertama harus melewatinya terlebih dahulu. Setelah kondisi pembunuhan Wang Xi mencapai puncaknya, dia akan mampu menembus penghalang Genesis Ki, bergegas ke patung batu pertama dan bersaing dengan tiga lainnya. Petik 2 tanda hubung petik 2. Banyak seruan kaget terdengar di seluruh kerumunan. Pada tahapan turnamen 9 wilayah ini, sudah saatnya para rival menggunakan segala yang mereka miliki. Di patung batu kuno di kedalaman langit berbintang. Di sana lebih luas daripada tempat Zhou Yuan dan yang lainnya berada. Bagian atas patung batu kuno itu seperti dataran luas tak berujung, dan hanya langit berbintang di atasnya yang bersinar terang. Di dataran, Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yuwei berdiri saling berhadapan dalam formasi segitiga. Zhao Mushen menatap tajam kedua wanita yang sangat cantik dan anggun itu. Secercah kekaguman muncul di wajah tampannya yang tampak seperti diukir dengan pisau. Dia tidak pernah menyangka bahwa dari semua orang di generasinya, yang bisa bersaing dengannya adalah dua wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Apalagi Zhao Mushen, yang sangat bangga, sangat memikirkan mereka. Apakah kalian berdua harus bertarung denganku demi patung ini? Zhao Mushen berkata dengan lembut. Jika kalian mundur sekarang, maka saya, Zhao Mushen, akan berhutang budi pada kalian berdua. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saya. Meskipun suaranya lembut, suaranya melewati dataran dan terdengar jelas di telinga kedua wanita itu. Wu Yao mengangkat alis yang indah. Orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar Dwelling Ilahi, yang disebut sebagai Raja Tahap Dwelling Ilahi, bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Suara Wu Yao sedikit serak dan, dibandingkan dengan suara wanita pada umumnya,
tidak lembut namun keras dan dalam. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini, apakah ada alasan untuk tidak bertarung? Su Yuwei bertanya. Suaranya lemah lembut, seolah membuat orang lain merasa terbungkus dalam angin mata air. Suaranya sangat kontras dengan suara Wu Yao. Zhao Mushen sama sekali tidak marah karena diejek oleh kedua wanita itu. Dia tersenyum tak berdaya. Kalian berdua terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa karena kalian berdua sama-sama cantik seperti Dewi, orang lain akan merasa iba padamu saat kamu dikalahkan secara tragis di tanganku. Dia menggelengkan kepalanya. Tapi karena kalian berdua tidak tertarik dengan saranku, maka, mari bertarung. Saat suara Zhao Mushen memudar, dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan ribuan sinar cahaya. Kekosongan itu bergetar hebat. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa di atasnya. Totalnya setidaknya 75 juta. Kemunculan dalam jumlah yang begitu mengerikan bahkan menyebabkan alam semesta Genesis Ki melonjak hebat. Raungan tabrakan Genesis Ki bergema di seluruh area. Banyak orang di dunia luar dengan penuh perhatian menyaksikan bintang-bintang terbentuk, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Fondasi 75 juta, dan itu dicapai tanpa bantuan metode lain. Seorang ahli biasa yang baru saja mencapai tahap matahari surgawi hanya akan memiliki paling banyak 100 juta bintang Genesis Ki. Zhao Mushen baru berada di puncak tahap dueling ilahi, namun dia hampir mencapai angka ini. Kebanggaan surga tertinggi dengan gelar matahari surgawi kecil memang sangat menakutkan. Bahkan Yuan Kun dan Jiu Gong akan merasakan ketidakberdayaan ketika mereka menghadapi ahli dengan dasar Genesis Ki pada tingkat itu. Di sisi lain, Wu Yao dan Su Yuwei tidak memperlihatkan sedikit pun emosi di wajah memukau mereka. Mereka tetap setenang danau saat berdiri di hadapan Zhao Mushen. Wu Yao melipat tangannya yang ramping dan indah di depan dadanya, membentuk segel tangan. Kilatan petir hitam bergemuruh dari atas kepalanya, dan bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam petir. 74 juta. Jumlahnya hanya 1 juta bintang lebih sedikit dari milik Zhao Mushen. Fondasinya juga sama mencengangkannya. Banyak orang yang kagum dengan pemandangan itu sebelum mereka secara bersamaan mengarahkan pandangan mereka ke arah Su Yuwei. Di surga Hunyuan, berdasarkan pondasi Genesis Ki saja, semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi Su Yuwei. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, jutaan titik cahaya ungu muncul di belakang Su Yuwei, berubah menjadi langit berbintang ungu. Bintang-bintangnya, mempesona dan indah, berkelap-kelip tanpa henti. Nafas keheranan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu di seluruh dunia. 83 juta bintang Genesis Ki bersinar di langit berbintang ungu di belakang Su Yuwei. 83 juta. Pemandangan itu membuat banyak orang tercekik, dan landasan Genesis Ki yang begitu menakutkan membuat mereka merasa putus asa. Dueling ilahi 10 surga memang menakutkan. Bukan hanya mereka, bahkan Zhao Mushen dan Wu Yao merasa cemburu saat melihat langit berbintang ungu di belakang Su Yuwei, mata mereka bersinar karena iri. Mereka mengetahui kesulitan meningkatkan fondasi Genesis Ki seseorang ketika seseorang mencapai levelnya. Meski mengalami kesulitan, Su Yuwei mampu melampaui 80 juta. 10 varian dueling ilahi, yang jarang terlihat di dunia, memberi Su Yuwei keuntungan besar. Namun, masih mustahil untuk memprediksi hasil pertarungan tingkat tinggi hanya dengan ini, meskipun perbedaan jutaan bintang Genesis Ki menguntungkan. Sebagai kebanggaan surga teratas di setiap wilayah, kartu truf tersembunyi mereka adalah titik balik yang akan menentukan hasil pertempuran. Jutaan bintang Genesis Ki yang bersinar terang di atas dataran mengubah alam semesta Genesis Ki menjadi badai yang mengamuk, dan perasaan menindas menyelimuti udara sebelum pertempuran dimulai. Bahkan ahli kebanggaan surga yang luar biasa pun tidak akan berani melangkah ke medan perang ketiganya. Tatapan mereka bertabrakan, dan kehampaan bahkan bergetar pada saat itu. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan 3 siluet muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka bergerak secepat kilat, sehingga mustahil bagi banyak orang untuk melihatnya. Ketiganya melintasi dataran luas dan tak berujung hanya dalam beberapa tarikan napas dan bertabrakan di tengahnya seperti 3 meteor. Gelombang kejut Genesis Ki yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti gelombang setinggi ribuan kaki. Wu Yao mengepalkan tangannya yang ramping dan indah, dan petir hitam dengan cepat berubah menjadi cambuk petir yang menyerupai naga yang sedang marah. Cambuk petir melesat keluar, membungkus Zhao Mushen dan Su Yuwei. Selama proses tersebut, bahkan kekosongan tersebut retak dan pecah. Kekuatan destruktif cambuk itu sangat menakutkan.
Zhao Mushen membuka mulutnya, menembakkan aliran cahaya yang bertemu langsung dengan badai petir. Kilatan cahaya berubah menjadi tombak emas yang diukir dengan tulisan berkedip dan beberapa pola naga. Naga-naga di dalam pola itu terjalin satu sama lain dan menyerupai makhluk hidup nyata. Saat tombak emas terbentuk, auman naga bergema di langit, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Itu adalah senjata genesis surga terbaik. Zhao Mushen mengencangkan cengkeramannya, lalu tiba-tiba mengayunkan tombak emasnya. Tebasannya menghancurkan kehampaan dan merobek cambuk petir hitam yang melaju ke arahnya. Dia juga memanfaatkan momen Su Yuwei terkena kekuatan cambuk untuk menyerangnya. Jeritan terdengar dengan tebasannya. Dengan kecepatan kilat, Su Yuwei melipat tangannya dalam segel tangan. Purple Genesis Ki dengan panik berkumpul dan membentuk dua roda cahaya ungu di telapak tangannya. Lebih dari 80 juta bintang berkelap-kelip di dalam rodanya. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya, membawa dua roda cahaya ungu untuk bertemu dengan cambuk petir dan tombak emas pada saat yang bersamaan. Suara mengerikan terdengar saat gelombang kejut Genesis Ki meletus. Dataran di bawahnya runtuh. Kedua roda berwarna ungu muda itu berputar dengan liar, melawan dua serangan menakutkan itu. Ketika gelombang kejut melanda mereka, ketiganya berhenti sejenak tetapi segera meledak lagi. Tombak emas, cambuk petir hitam, dan roda ungu bertabrakan berulang kali, dan setiap tabrakan menimbulkan badai dahsyat. Di bawah langit berbintang, banyak orang yang menatap dengan sangat terkejut ke kedalaman langit berbintang, tempat pertempuran kacau antara ketiganya terjadi. Meskipun penghalang Genesis Ki menyelubungi area tersebut dengan lapisan cahaya, namun tetap tidak dapat menyembunyikan gerakan guncangan bumi yang terjadi pada patung batu tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai pertempuran paling sengit di tahap dueling ilahi di surga Hunyuan. Banyak orang yang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Sungguh bermanfaat datang jauh-jauh ke sini untuk menyaksikan pertempuran antara tiga raja. Mereka semakin gemetar memikirkan pemenang akhir diumumkan. Mereka pasti akan menyaksikan lahirnya suatu era. Saat gelombang kejut Genesis Ki yang mengerikan mengamuk di dataran, seluruh dunia berguncang hebat. Di sumber gelombang kejut, tiga siluet berulang kali melintas satu sama lain seperti kilat. Setiap tabrakan menimbulkan gerakan yang mengguncang bumi. Banyak orang yang menonton dari dunia luar menarik napas dalam-dalam. Meskipun pertempuran lain terjadi di bawah langit berbintang dan melibatkan warisan surga, seperti Li Tongshen, Yuan Kun, dan Jiu Gong, lebih dari 90% orang menyaksikan dengan penuh perhatian pertempuran di atas patung batu terbesar. Ini karena pertarungannya terlalu intens. Jika mereka tidak mengetahuinya, para penonton akan mengira ini adalah pertarungan antara tiga ahli panggung matahari surgawi. Kecemerlangan ketiga pertarungan itu hampir mendorong semua orang. Genesis Ki jatuh lagi dan lagi seperti gelombang besar, dan sosok ketiga itu secara bersamaan berhenti sejenak. Wajah cantik Wu Yao penuh keganasan. Dia terus menyerang di ronde sebelumnya dan tidak melakukan gerakan bertahan. Selain itu, petir hitam yang dia kembangkan memiliki kekuatan penghancur paling besar di antara petir-petir itu. Mata Phoenix Wu Yao berubah semakin ganas seiring berlangsungnya pertempuran. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia mengalami pertarungan yang begitu memuaskan. Karena kita bertarung, keluarkan semua yang kamu punya. Wu Yao meraung, melipat kedua tangan indahnya dalam segel tangan. Sinar cahaya tak berujung tiba-tiba muncul dari tubuh anggunnya. Seni Wushen. Auranya yang mengesankan melonjak secara dramatis, dan cahaya bersinar di gaun merahnya. Bintang Genesis Ki-nya meroket dari 74 juta bintang menjadi 93 juta. Pondasinya meningkat luar biasa sebesar 19 juta. Dia telah menggunakan salah satu seni rahasia wilayah Wushen. Wu Yao mengepalkan tangannya, dan dua sambaran petir hitam jatuh dari langit, menembus kehampaan dan melaju menuju Zhao Mushen dan Su Yuwei. Panjangnya ribuan kaki. Ekspresi kewaspadaan melintas di wajah Zhao Mushen ketika dia melihat petir menderu seperti naga hitam. Dia tidak berani gegabah. Dengan hentakan kakinya, udara di sekitarnya meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Hukum roh leluhur. Siluet ilusi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ia belum memiliki wajah yang memancarkan aura kuno yang tak terlukiskan. Siluet itu menukik ke bawah, menembus ke tengah alis Zhao Mushen. Genesis Ki milik Zhao Mushen juga melonjak, meningkat dari 75 juta menjadi 95 juta dalam sekejap mata. Tubuh Su Yuwei juga meletus dengan cahaya ungu yang intens hampir pada waktu yang bersamaan. Formasi bintang Zixiao. Cahaya ungu menyerbu masuk dan memenuhi langit,
berkumpul dalam formasi berbintang. Saat formasi menerangi area tersebut, itu membentuk banyak bintang Genesis Ki di kehampaan di belakang Su Yuwei. Pondasinya yang terdiri dari 83 juta bintang Genesis Ki juga meroket. Banyak orang yang mengarahkan pandangan mereka ke arahnya karena mereka ingin tahu seperti apa tingkat yang akan dicapai oleh fondasi Genesis Ki Su Yuwei yang kuat setelah seni rahasia memperkuatnya. Mungkinkah melampaui 100 juta? Namun tidak ada bintang Genesis Ki yang pernah melampaui angka 100 juta di tahap dueling ilahi karena tampaknya ada batasan yang dapat menghentikannya. Bintang Genesis Ki di belakang Su Yuwei terus melonjak di tengah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ketika jumlahnya mencapai 98 juta, jumlahnya tiba-tiba berhenti. Desahan kecewa terdengar di seluruh dunia. Memang sangat sulit untuk meningkatkan jumlah bintang Genesis Ki ketika fondasi seseorang mendekati batas 100 juta. 100 juta tampaknya menjadi batas tahap dueling ilahi. Meski begitu, sangat sedikit orang di seluruh surga Hunyuan yang mampu membawa fondasi Genesis Ki mereka mendekati angka 100 juta di masa lalu. Berdasarkan fakta ini saja, nama Su Yuwei akan dikenang dalam sejarah. Sementara penonton menghela nafas kecewa, Zhao Mushen dan Su Yuwei telah mengambil tindakan. Genesis Ki yang perkasa melesat ke langit, segera memblokir petir seperti naga hitam. Seolah-olah dua awan Genesis Ki berbentuk herbaler menyebar dari patung batu kuno gelombang kejut menghantam penghalang Genesis Ki yang mengelilingi patung itu, menyebabkannya terus bergetar. Duduk bersila di luar penghalang Genesis Ki, Wang Xi mengarahkan mata merah darahnya ke arah tiga orang yang bertarung. Dia dipenuhi dengan kepahitan dan keinginan. Dia juga ingin berpartisipasi dalam pertarungan level itu untuk membuktikan dirinya. Namun, dia tahu bahwa dia masih kurang dibandingkan mereka. Oleh karena itu, dia perlu meningkatkan Ki dan Ki pembunuhnya. Meskipun dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, Ki pembunuh itu disegel di dueling ilahi miliknya, dan pelepasannya akan memakan waktu lama. Dia yakin dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran setelah dia membuka segelnya. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Raja Surga Hunyuan bukan hanya mereka bertiga. Dia, Wang Xi, tidak kalah dengan orang lain. Awan besar Genesis Ki berangsur-angsur mereda. Zhao Mushen berdiri melayang di udara, menatap 98 juta bintang Genesis Ki yang sangat mempesona di belakang Su Yuwei. Dia menyipitkan matanya, dan bibirnya bergerak sedikit saat sebuah suara terdengar di telinga Wu Yao. Wu Yao, Genesis Ki karya Su Yuwei sangat menakutkan. Jika pertarungan tiga orang ini terus berlanjut, itu hanya akan menguntungkannya. Tampaknya juga ada kesenjangan besar antara kamu dan dia. Saya sarankan kita bergabung untuk melenyapkannya terlebih dahulu. Mata Phoenix Wu Yao bersinar, dan sebuah suara yang terbungkus dalam Genesis Ki menjawab, "Oke." Keduanya mencapai kesepakatan dalam sekejap. Sosok mereka muncul di depan Su Yuwei seolah-olah mereka telah berteleportasi. Tindakan mereka menimbulkan keributan di dunia luar. Tidak ada yang mengira Wu Yao dan Zhao Mushen akan menjadi orang pertama yang bergabung. Wu Yao melakukan segel tangan dengan kecepatan kilat. Ekspresi galak melintas di wajah cantiknya, dan kilat hitam tak berujung berkumpul di belakangnya, secara bertahap membentuk telur petir hitam. Di permukaan telur petir, retakan menyebar dengan cepat. Teriakan burung Phoenix yang jelas dan nyaring tiba-tiba terdengar, dan burung Phoenix petir hitam menerobos cangkangnya dan mengepakkan sayapnya. Petir hitam menyambar, membelah kehampaan. Seni suci kecil, Phoenix petir yang menurun. Pergi. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim petir Phoenix hitam yang dipenuhi kekuatan destruktif melaju ke arah Su Yuwei. Zhao Mushen mengangkat kepalanya dan meraung ke angkasa, memanggil formasi cahaya emas raksasa. Formasi cahaya berputar, dan suara kuno terdengar. Tangan berbintik-bintik kuning pucat terulur dari formasi. Tangan besar itu terbentuk dari Genesis Ki, tapi entah kenapa memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Artsein kecil, tangan roh leluhur. Tangan kuno itu merobek kehampaan dan meraih Su Yuwei. Mustahil untuk melarikan diri saat diselimuti bayangannya. Di dunia luar, banyak orang kehilangan suara. Zhao Mushen dan Wu Yao tanpa ampun mencoba membunuh Su Yuwei dengan dua seni Sein kecil. Menghadapi situasi seperti itu, Su Yuwei bisa tersingkir dengan sedikit kecerobohan. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap dengan lemas pada sosok mungil cantik di tengah dua serangan mengerikan itu. Siapakah sangka Su Yuwei yang akan menjadi orang pertama yang terjerumus dalam krisis? Su Yuwei dihadapkan pada bahaya besar di atas dataran. Zhao Mushen dan Wu Yao, yang tidak dianggap lebih lemah darinya,
telah bergabung, dan masing-masing melakukan gerakan membunuh. Bahkan jika dia memiliki fondasi Genesis Ki yang lebih kuat dari keduanya, tidak ada keraguan dia harus membayar mahal jika mereka menyerangnya. Saat dia melayang di udara, wajahnya yang menakjubkan berubah serius, dan dia menarik napas dalam-dalam. Matanya bersinar, dan Genesis Ki yang mengalir di sekitar tubuhnya melonjak. Dia melipat kedua tangan rampingnya dan dengan cepat membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, semuanya terhubung secara samar-samar membentuk lukisan berbintang raksasa. Lukisan berbintang melindungi Su Yuwei dengan membentuk pertahanan yang sangat kuat. Seni suci kecil, lukisan berbintang kecubung. Mulut kecil Su Yuwei bergerak sedikit, dan sebuah suara lembut keluar. Lukisan berbintang mengelilinginya berlapis-lapis, yang dari kejauhan tampak seolah-olah kristal berwarna ungu menyelimuti dirinya. Dalam menghadapi serangan gabungan Zhao Mushen dan Wu Yao, Su Yuwei memilih untuk bertahan dengan gerakan pertahanan terkuatnya karena Zhao Mushen telah mengunci ruang di sekitarnya dan dia tahu tidak bijaksana untuk mundur. Ketika lapisan lukisan berbintang ungu terbentuk, Zhao Mushen adalah orang pertama yang menyerang. Tangannya yang berbintik-bintik kuning menerobos kehampaan dan membombardir lukisan berbintang itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Suara keras bergema, dan kehampaan bergetar hebat dan memicu badai Genesis Ki. Beberapa lapisan lukisan berbintang itu berkedip-kedip dengan keras dan menunjukkan tanda-tanda pecah karena pemboman berulang-ulang dari tangan belang itu. Namun, lukisan berbintang itu ternyata bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ketika berada di ambang keruntuhan, lapisan-lapisan itu dengan cepat mengembun dan menguat. Keduanya sempat menemui jalan buntu sejenak. Pada saat inilah seruan burung Phoenix bergema di udara. Ruang di belakang mereka hancur saat burung Phoenix petir hitam yang luar biasa muncul dari langit. Sambaran petir hitam yang tak berujung keluar dari mulut burung Phoenix dan dengan ganas membombardir lukisan berbintang itu. Di bawah dua kekuatan yang menakutkan ini, kecepatan hancurnya lukisan langit tiba-tiba meningkat. Batu kecubung yang mengacaukan tubuh Su Yuwei mulai mencair seperti es yang dikelilingi lahar. Zhao Mushen tahu bahwa pertahanan kuat Su Yuwei akan runtuh dengan satu serangan lagi. Dengan satu pikiran, dia mengendalikan tangan kuno itu untuk membentuk segel kepalan tangan. Segel roh pemutus tinju surgawi. Tinju kuno itu meledak menembus angkasa dan kemudian, dibungkus dengan kekuatan yang menghancurkan, menghantam lukisan ungu berbintang di bawah memecahkan kengerian yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan itu memicu gelombang Genesis Ki mencapai ribuan kaki. Hanya ledakan yang memekakkan telinga terdengar sebelum lebih dari separuh lukisan berbintang ungu itu runtuh. Wu Yao, sekarang, desak Zhao Mushen. Teriakan burung Phoenix memenuhi udara saat burung Phoenix petir hitam melaju ke depan. Mulutnya terbuka lebar dan langsung menelan Su Yuwei bersama lukisan berbintang yang hancur ke dalam perut, tempat petir bergemuruh tanpa henti. Melihat ini, Zhao Mushen sedikit santai. Sungguh burung Phoenix petir yang sombong, kata Zhao Mushen sambil tersenyum. Namun suaranya baru saja memudar ketika matanya tiba-tiba mengecil. Dia memperhatikan bahwa petir Phoenix meningkatkan kecepatannya daripada melambat setelah menelan Su Yuwei. Phoenix itu langsung menyerang ke arahnya. Suara guntur yang keras bergema di seluruh langit dengan niat yang keras. Zhao Mushen mengangkat kelopak mata. Su Yuwei baru saja diselesaikan. Bukankah ini terlalu dini bagimu untuk bertindak? Tapi jelas dia tidak terkejut. Dia juga belum menarik tangan kuno yang berbintik-bintik itu, dan dia akan melancarkan serangan ke Wu Yao. Bagaimanapun, mereka hanya sepakat untuk melenyapkan satu orang dalam lingkungan mereka. Sekarang Su Yuwei telah jatuh ke dalam perut burung Phoenix petir, dia pasti terluka parah, dan ancamannya telah sangat berkurang. Dengan jentikan lengan bajunya, tangan Zhao Mushen yang berbintik-bintik kembali membentuk kepalan tangan yang dibungkus dengan kekuatan dahsyat. Tinju itu terbanting untuk menemui petir Phoenix secara langsung. Dampaknya menyebabkan petir hitam menyambar di langit dan berubah menjadi percikan petir yang tak terhitung jumlahnya. Percikan api turun, membuat ribuan lubang di dataran di bawahnya. Phoenix petir mengeluarkan pekikan panjang di kehampaan, lalu berulang kali membombardir tangan kuno raksasa itu. Setiap pemboman menyebabkan dunia berguncang. Banyak orang di dunia luar merasa kulit kepala mereka mati rasa melihat gerakan yang mengguncang bumi. Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan kebanggaan surga seperti Yuan Kun dan Jiu Gong akan terbunuh seketika. Kekuatan tempur dua teratas dalam daftar dueling ilahi memang terlalu menakutkan. Wu Yao berdiri diam dalam kehampaan, menganalisis kebuntuan. Mata Phoenix-nya tiba-tiba berkilau tajam.
Aura misterius muncul dari tubuhnya, dan tubuhnya samar-samar berbentuk bayangan burung phoenix raksasa. Alam semesta Genesis Ki tiba-tiba berdenyut aneh. Pada saat itu, tubuh Wu Yao dapat berintegrasi dengan dunia dan meminjam kekuatan langit dan bumi. Ini adalah berkah surgawi Phoenix. Ada dua bagian berkah naga suci Zhou Yuan di dalam tubuh Wu Yao. Dia secara bertahap menyatu dengan mereka selama bertahun-tahun dan telah menciptakan berkah surgawi Phoenix miliknya. Tentu saja, berkah itu selalu berubah. Jika Zhou Yuan dapat mengambilnya kembali, secara alami itu akan berubah menjadi berkah naga suci miliknya. Wu Yao mengulurkan jari rampingnya dan mengibaskan di udara. Universe Genesis Ki berguling, berubah menjadi pecahan kristal dan mendarat di tubuh petir hitam Phoenix. Aura petir Phoenix yang mengesankan melonjak secara dramatis saat pecahan kristal membentuk lapisan sisik kristal di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan teriakan panjang yang nyaring sebelum melipat sayapnya. Tubuhnya yang luar biasa berubah menjadi panah hitam yang dipenuhi petir hitam, dan panah itu mengenai tangan kuno raksasa itu. Banyak petir hitam berputar, dan anak panah itu meletus dengan kekuatan yang sangat merusak dan menembus. Itu menembus tangan kuno Mor. Zhao Mushen menyipitkan matanya, dan dia segera melepaskan diri. Tapi kecepatannya tidak bisa menandingi kecepatan petir hitam. Phoenix petir bahkan meninggalkan jejak samar di kehampaan saat dia lewat. Tidak dapat mengelak tepat waktu, Zhao Mushen segera menghentikan apa yang dia lakukan dan dengan cepat melakukan segel tangan dengan kedua tangannya. Sekali lagi, formasi cahaya keemasan muncul di belakangnya, dan memiliki Genesis Ki yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Formasi cahaya keemasan berputar dengan cepat, dan dua tangan kuno raksasa terulur membentuk gunung emas yang menjulang tinggi. Puncak gunung ditandai dengan berbagai pola kuno dan misterius. Gunung emas besar itu berkedip-kedip, lalu muncul kembali di atas burung Phoenix hitam di langit seolah-olah telah berteleportasi. Itu runtuh. Kekosongan itu langsung retak. Saat gunung emas menekan, burung Phoenix petir hitam mengeluarkan teriakan nyaring, menyebabkan sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya memblokir serangan tersebut, tetapi efeknya kecil. Gunung emas itu semakin membesar saat turun, seolah-olah hendak menelan burung Phoenix petir hitam. Saat burung petir hitam hampir hancur, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan sambaran petir hitam legam melesat ke arah Zhao Mushen. Petir-petir hitam dikompresi hingga tingkat yang mengerikan. Kecepatannya sangat cepat bahkan Zhao Mushen tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan memanipulasi Genesis Ki yang kuat untuk berkumpul di sekitar telapak tangannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil petir hitam itu. Kekuatan tirani yang dilepaskan oleh petir hitam menyebabkan darah merembes keluar dari tangan Zhao Mushen. Tapi Zhao Mushen sepertinya tidak peduli. Dia hanya menatap lekat-lekat ke arah petir hitam yang perlahan menekan ke arah tengah alisnya. Dia tahu tentang kekuatan penghancur petir hitam. Jika berhasil menembusnya, bahkan dia akan terluka parah. Lebih dari 90 juta bintang Genesis Ki berkelap-kelip liar di belakang Zhao Mushen. Kilatan petir hitam keluar sedikit demi sedikit, dan ketika jaraknya hanya 2 inci dari Zhao Mu, akhirnya berhenti. Bahkan Zhao Mushen menghela nafas lega. Namun sebelum dia menghembuskan nafasnya sepenuhnya, dia melihat kilatan cahaya ungu di dalam sambaran petir hitam. Pupil matanya mengecil dengan cepat, dan rambutnya yang basah oleh keringat berdiri tegak. Saat dia hendak memanggil kartu truf lainnya, kilatan cahaya ungu dan sosok cantik muncul di hadapannya. Itu adalah Su Yuwei. Dia tidak terluka sedikit pun oleh petir hitam di dalam tubuh burung Phoenix. Genesis Ki Su Yuwei masih berlimpah dan kuat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Saat berbagai pemikiran muncul di benaknya, wajah Zhao Mushen menjadi pucat. Wu Yao dan Su Yuwei bergabung melawannya. Dunia bawah tanah Xixiao Azure. Namun serangan balik datang terlambat. Tangan indah Su Yuwei bersinar dengan cahaya biru ungu, dan pedang biru ungu bersinar. Pedang itu tampak seperti ditempa dari cahaya bintang, mempesona dan misterius. Itu menembus dada Zhao Mushen. Genesis Ki di dalam tubuhnya berdenyut kencang. Dia sedikit melonggarkan cengkeramannya, dan petir hitam itu sedikit melengkung dan menusuk ke bagian atas bahunya, seperti duri hitam. Sosok cantik Su Yuwei muncul di belakang Zhao Mushen. Lebih jauh lagi, Wu Yao menjentikkan jarinya, dan burung Phoenix petir hitam mengangkat kepalanya dan menjerit keras. Dia menatap Zhao Mushen dengan mata terbelalak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Zhao Mushen, kamu adalah orang yang paling berbahaya, jadi menurutku yang terbaik adalah kamu disingkirkan terlebih dahulu." Sebenarnya, saat Zhao Mushen membujuk Wu Yao untuk bergabung,
dia sudah membuat perjanjian dengan Su Yuwei. Meskipun pernah ada perselisihan di antara mereka di masa lalu, mereka sangat menyadari bahaya Zhao Mushen. Jika Su Yuwei adalah orang pertama yang tersingkir, Wu Yao harus menghadapi Zhao Mushen sendirian, dan kesulitannya akan lebih besar daripada melawan Su Yuwei. Ini pasti yang dipikirkan Su Yuwei, jadi dia segera setuju untuk bergabung dengan Wu Yao. Zhao Mushen menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi genesis Qi milik Su Yuwei dan Wu Yao mengamuk dan menyebabkan kekacauan di tubuhnya, jadi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia akhirnya pingsan. Semua orang di dunia luar tercengang. Banyak orang yang menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong. Situasinya seharusnya Zhao Mushen dan Wu Yao bergandengan tangan untuk menghadapi Su Yuwei, tetapi siapa yang mengira bahwa ini hanya ilusi dan Wu Yao dan Su Yuwei telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu. Wu Yao telah menelan Su Yuwei dengan burung phoenix petir, dan kedua wanita itu bergabung untuk melenyapkan Zhao Mushen. Semua orang menatap kosong pada kejatuhan Zhao Mushen. Inikah cara raja pertama dalam daftar dueling ilahi akan dilenyapkan? Di tengah tatapan ngeri dan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, Zhao Mushen jatuh dari langit dan menabrak dataran dengan suara gemuruh yang keras. Awan debu dan asap memenuhi udara. Ada keheningan total di bawah langit berbintang. Bahkan Wang Xi, yang berada di luar penghalang yang terdiri dari genesis Qi, menatap lubang yang dalam dengan rasa tidak percaya. Yuan Kun, Jiu Gong dan Li Tongsen, yang terkunci dalam pertempuran sengit di atas patung batu di kejauhan, juga berhenti sejenak dan menoleh dengan ekspresi yang terus berubah. Tidak ada yang mengira Zhao Mushen akan menjadi orang pertama yang kalah dalam pertempuran tiga raja. Dia adalah Zhao Mushen, orang terkuat di tahap dueling ilahi di surga Hunyuan. Selama bertahun-tahun, bahkan dengan Wu Yao dan Su Yuwei, pasangan tiada taraf, bersaing untuk posisi teratas, dia masih berdiri kokoh di puncak. Posisinya tidak tergoyahkan. Bagi banyak orang di tahap dueling ilahi, Zhao Mushen selalu menjadi tujuan mereka. Meski penampilan Wu Yao dan Su Yuwei di turnamen 9 wilayah bisa menjadi tantangan bagi Zhao Mushen, nyatanya lebih dari 80% masyarakat masih percaya bahwa Zhao Mushen akan menjadi pemenang utama. Ini karena dia adalah Zhao Mushen. Oleh karena itu, semua orang tercengang melihat Zhao Mushen dikalahkan oleh Wu Yao dan Su Yuwei. Memang benar semakin cantik seorang wanita, semakin dia ditipu. Wu Yao dan Su Yuwei berdiri dalam keadaan mengantuk dengan jarak yang cukup jauh di antara mereka. Genesis Qi yang melonjak kuat ke seluruh tubuh mereka. Jelas sekali mereka saling waspada. Mereka melirik ke tempat Zhao Mushen jatuh, dan kemudian mereka memulai. Dalam pandangan mereka, tidak ada persahabatan yang muncul dari kerja sama mereka sebelumnya. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Wu Yao mengangkat matanya dan berkata, "Sepertinya kita selanjutnya. Aku sudah lama ingin bertarung denganmu." Wajah Su Yuwei bersinar dengan cahaya ungu samar, menjadikannya tampak lebih murni dan cantik. Bibir merah Wu Yao bergerak sedikit. Hanya karena Zhou Yuan. Su Yuwei berkata, "Berkahmu berasal dari Yang Mulia kan? Alasan kamu bisa mencapai posisimu saat ini tentu saja karena bakatmu yang luar biasa, tetapi berkah itu pasti juga memainkan peran yang besar." Wu Yao mengangguk dan tidak menyangkalnya. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan indah, dan Qi misterius mengalir di ujung jarinya. Ada sedikit ketidakpedulian dan juga rasa sekilas di matanya. "Jangan mengira aku menyukai hal ini. Jika bukan karena itu, ibuku tidak akan mati." Dia memandang Su Yuwei dan berkata, "Tetapi kamu juga tidak boleh secara naif mencoba membujuk saya untuk mengembalikannya ke pemilik aslinya. Jika Zhou Yuan memiliki kemampuan untuk mengambil dariku, aku tidak akan keberatan, bahkan jika dia membunuhku, sama seperti aku tidak menaruh dendam padanya karena membunuh Wu Huang dan menghancurkan Wu Agung. Dengan segalanya, yang terkuat selalu menjadi raja. Alasan ayahku mengambil berkah naga suci dari tubuhnya adalah karena dia kuat dan Zhou Agung lemah." Zhou Yuan kemudian membalas dan menghancurkan Wu Agung. Ini karena dia kuat dan Wu Agung lemah. Jadi, kalau dia punya kemampuan untuk mengambil kembali miliknya, dia bisa datang sendiri. Tentu saja, jika dia tidak bisa, jangan salahkan aku karena mengambil bagian terakhir dari berkah naga suci dari tubuhnya. Su Yuwei merenung beberapa saat dan kemudian berkata, "Kalau begitu, saya akan membantu Yang Mulia mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya." Wu Yao memperhatikan beberapa saat dan berkata, "Saya benar-benar tidak mengerti pesona apa yang dimilikinya sehingga kamu pantas melakukan ini untuknya. Awalnya aku mengira kita bisa menjadi teman.
Wu Yao tidak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Su Yuwei. Sial baginya, Su Yuwei tidak pernah memperhatikan kebaikannya, dan sepertinya Zhou Yuan lah alasannya. Su Yuwei berkata dengan acuh tak acuh, yang kamu kagumi hanyalah Su Yuwei saat ini, tapi Su Yuwei yang dulu tidak secemerlang dan mempesona seperti sekarang. Dia hanyalah seorang gadis kecil dari latar belakang yang sederhana. Tanpa dia, tidak akan ada Su Yuwei yang sekarang. Kakekku selalu menyuruhku untuk membalas kebaikan seseorang. Dia mengangkat tangannya yang indah, dan bintang-bintang seperti cahaya ungu mengalir di telapak tangannya, berubah menjadi pedang seperti bintang. Ujung pedangnya mengarah langsung ke Wu Yao. Ayo kita lakukan, kata Su Yuwei. Wu Yao menghela nafas dalam hati tanpa sedikitpun emosi di wajahnya yang seperti batu giok, dan kemudian mata Phoenix-nya perlahan berubah menjadi tajam. Karena mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, lebih baik menyelesaikannya dengan perlawanan. Genesis Ki yang perkasa secara bertahap menyebar dari tubuh Wu Yao dan Su Yuwei, menyebabkan langit dan tanah berguncang hebat. Suasananya berubah menjadi sangat tegang seolah-olah pertempuran bisa terjadi kapan saja. Namun saat kedua wanita itu hendak bergerak, suara aneh tiba-tiba terdengar di suasana tegang. Hahaha, mata Wu Yao dan Su Yuwei tiba-tiba menyusut. Mereka secara bersamaan memutar badan untuk melihat lubang besar yang awalnya dipenuhi asap dan debu. Zhao Mushen berbaring dengan tenang di lubang besar, matanya membelalak, menatap kedua wanita itu sambil tersenyum aneh. Tanda teratai tampak memancarkan cahaya redup di tengah alisnya. Luka mengerikan menutupi hampir separuh tubuhnya, tapi dia sepertinya tidak peduli. Sebaliknya, senyuman di bibirnya semakin kuat. Dan, yang paling tidak terduga bagi Su Yuwei dan Wu Yao, Genesis Ki-nya tidak melemah sama sekali. Tampaknya dia tidak terluka parah. Tapi bagaimana mungkin? Mereka tidak menahan kekuatan mereka dalam serangan sebelumnya. Mustahil bagi orang lain untuk menahan serangan mereka. Mari kita bergabung untuk menyingkirkannya. Wu Yao meraung. Senyuman aneh Zhao Mushen membuatnya merasakan sedikit kegelisahan. Wajah cantik dan lembut Su Yuwei juga menunjukkan ekspresi serius. Ketika dia mendengar suara Wu Yao, dia segera mengaktifkan Genesis Ki-nya tanpa ragu-ragu dan menembak ke arahnya. Wu Yao juga mengarahkan serupa pada Zhao Mushen. Zhao Mushen terhuyung berdiri di dalam lubang yang dalam. Melihat kedua wanita itu menyerangnya dengan kejam, dia hanya memberi mereka senyuman. Kamu mencoba membuat rencana melawanku. Apa menurutmu aku tidak akan melakukan hal yang sama? Dia mengulurkan tangannya dan menusuk luka di tubuhnya. Saat dia menarik keluar jari-jarinya yang berlumuran darah, sepertinya ada dua gelombang halus Genesis Ki. Itu adalah Genesis Ki milik Su Yuwei dan Wu Yao. Zhao Mushen melipat tangannya yang meneteskan darah ke dalam segel tangan dengan kecepatan kilat. Senyuman di bibirnya menjadi semakin aneh, dan tanda seperti teratai di antara alisnya mulai bersinar. Bunga teratai perlahan mekar, dan gelombang energi aneh muncul di dunia. Suara seraknya bergema perlahan di seluruh dataran. Teratai suci, seni pembalikan. Saat Wu Yao dan Su Yuwei turun dari kehampaan di atas, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Sebuah kekuatan aneh turun ke tubuh mereka, membentuk dua siluet mirip teratai di bawah mereka. Bunga teratai, hidup dan hidup, memancarkan kekuatan misterius. Sosok Wu Yao dan Su Yuwei membeku di udara, seperti kupu-kupu yang mencoba menari dengan anggun dalam damar. Bahkan udaranya sendiri pun membeku. Tapi yang paling aneh, luka besar menyebar ke seluruh tubuh Su Yuwei dan Wu Yao, dan bekasnya identik dengan milik Zhao Mushen. Zhao Mushen tersenyum melihat dua sosok cantik yang diam di kehampaan, membiarkan darah mengalir deras dari lukanya. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan tersenyum. Pemandangan yang sangat indah. Dua kupu-kupu ada di tanganku. Di bawah langit berbintang. Banyak orang yang bahkan lebih terkejut dengan pemandangan ini. Siapa yang mengira bahwa Zhao Mushen, yang mereka pikir telah terjerumus ke dalam keadaan putus asa, mampu membalikkan keadaan. Ekspresi banyak orang berubah menjadi rumit, dan mereka diam-diam menggelengkan kepala. Raja panggung dueling ilahi memang pantas mendapatkan gelarnya. Di pihak wilayah Wanzhou, Liu Qingsu dan yang lainnya akhirnya mengendurkan tubuh tegang mereka dan bersorak. Sorakan mereka bergema di seluruh langit berbintang dan menembus patung batu kuno tertentu. Di atas patung batu ini, Zhou Yuan sedang duduk bersila dengan mata tertutup, dan seolah merasakan sesuatu, matanya perlahan terbuka. Dalam kegelapan di atas jurang jatuh, pakar panggung domain hukum menatap tajam ke cermin cahaya besar tempat dua bunga teratai cerah perlahan mekar. Wu Yao dan Su Yuwei membeku di dalam bunga teratai,
dan bekas luka yang mengerikan telah mengoyak tubuh mereka dan menyebabkan kekacauan pada genesis ki mereka. Seni pembalikan. Mempelajari bunga teratai yang muncul di bawah kedua wanita itu, para ahli domain hukum memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Jin Zong dari wilayah Wushen dan Lu Suangang dari wilayah Xixiao tampak tegang. Mereka tahu itu adalah seni pembalikan. Itu adalah seni Sein kecil genesis yang sangat misterius dan aneh dari wilayah Wushen. Setelah dikuasai, dikatakan mampu menularkan luka fatal pada penyerangnya. Hanya saja, mereka belum pernah mendengar bahwa seni pembalikan dapat membekukan dan menutup ruang. Mereka tahu bahwa teratai suci itu luar biasa misterius dan samar-samar memancarkan energi domain hukum. Tidak mengherankan jika ia bisa membekukan Su Yuwei dan Wu Yao seperti segel. Lu Suangang melirik Zhao Xuansun. Seni pembalikan wilayah Wanzhou terkenal tetapi dikenal sangat sulit untuk dipraktikkan. Saya belum pernah mendengar ada orang di bawah tahap-tahap sumber sejati yang menguasai teknik ini. Zhao Xiansun tersenyum, berkata, Zhao Mushen memiliki bakat luar biasa. Tidak mengherankan kalau dia bisa menguasai teknik ini. Jin Zong bertanya lebih lanjut, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa seni pembalikan wilayah Wanzhou juga memiliki kekuatan segel teratai suci. Seni pembalikan yang dibawakan oleh Zhao Mushen sangat istimewa. Ia memiliki kekuatan segel teratai suci dan bahkan menyembuhkan luka fatalnya. Teknik ini bertentangan dengan tatanan alam. Tidak hanya membalikkan cedera fatal pada lawan, tapi juga bisa menyembuhkan luka, yang sangat berbeda dengan seni pembalikan normal. Zhao Xiansun tersenyum. Ini adalah berkah Zhao Mushen, dan tidak nyaman bagiku untuk mengatakan apapun. Jin Zong mendengus dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia bertukar pandang dengan Lu Suangang, dan mereka membungkukkan badan. Jelas sekali bahwa situasinya tidak baik bagi wilayah mereka. Di dalam lubang yang dalam, Zhao Mushen menatap dua sosok cantik yang diikat oleh dua teratai. Sambil tersenyum, dia perlahan-lahan naik ke langit dan tiba di hadapan mereka. Pada akhirnya, saya masih lebih baik, kata Zhao Mushen lembut. Mata Wu Yao dan Su Yuwei berkedip ke arahnya. Semua orang tahu bahwa mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyingkirkan segel teratai suci. Tatapan Zhao Mushen beralih ke Wu Yao, menatap wajahnya yang menakjubkan dengan kekaguman yang mendalam. Wu Yao, tahukah kamu bahwa yang sebenarnya aku dambakan di turnamen 9 wilayah bukanlah posisi nomor 1 di 9 wilayah, tapi, kamu. Meskipun Wu Yao tidak bisa bergerak 1 inci pun di dalam teratai suci, matanya melepaskan niat dingin yang tak ada habisnya. Zhao Mushen menggelengkan kepalanya. Jangan salah paham, aku tidak menginginkanmu. Tepatnya, itu adalah berkah di dalam tubuhmu. Mata Wu Yao menyusut. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Zhao Mushen? Apakah dia ingin mengambil berkahnya? Tapi ini tidak mungkin karena berkah tidak bisa diambil begitu saja. Ayahnya hanya mampu mengambil berkah dari Zhou Yuan dan menanamkannya ke dalam tubuh dirinya dan Wu Huang karena mereka lahir di hari yang sama. Selain itu, tubuh mereka sesuai dengan persyaratan pemberkatan. Tapi Zhao Mushen tidak lahir pada hari yang sama dengannya. Aneh kan? Zhao Mushen tertawa. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengambil berkahmu. Tapi sayangnya bagimu, banyak hal di dunia ini yang tidak mengikuti aturan. Tanda bunga teratai di tengah alisnya tiba-tiba bersinar, dan samar-samar, aura misterius menyembur keluar. Bahkan alam semesta Genesis Ki secara samar-samar menunjukkan gerakan aneh. Semua orang tercengang melihat siluet ilusi muncul di belakang Zhao Mushen. Siluetnya tampak seperti monster raksasa misterius. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke angkasa. Mulutnya yang besar dan dalam bagaikan mulut jurang raksasa. Hati Wu Yao bergetar saat melihat siluet misterius terbentuk di belakang Zhao Mushen. Itu semacam berkah. Zhao Mushen juga memiliki berkah. Namun Wu Yao tidak dapat mengidentifikasi dari mana datangnya berkah Zhao Mushen. Seolah-olah dia telah membaca pikiran Wu Yao, Zhao Mushen berkata sambil tersenyum, berkah yang saya miliki disebut berkah Tao Tie, makhluk mitologi Tiongkok. Sejak awal waktu, binatang suci telah ada. Itu disebut leluhur Tao Tie. Berkah Tao Tie lemah ketika dilahirkan, tetapi ia memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh berkah lain, dan itu adalah kemampuan untuk melahap berkah lainnya. Mata Wu Yao tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah menyangka Zhao Mushen memiliki berkah yang begitu istimewa. Tak heran jika dia mengatakan yang sebenarnya dia dambakan di turnamen 9 wilayah itu adalah berkah dalam tubuhnya. Dia ingin menelan berkahnya. Zhao Mushen memandang Wu Yao dan berkata dengan lembut, Wu Yao, menurutmu apakah aku selalu luar biasa ini?
Kamu salah. Sebenarnya, bakat saya sangatlah biasa ketika saya menginjakkan kaki di jalur kultivasi. Aku hanyalah batu loncatan bagi orang lain. Berkah Tao Tie lah yang membawa saya ke posisi saya saat ini. Saya akan menerobos ke tahap matahari surgawi. Jika aku melahap berkahmu, aku yakin itu akan membuat terobosanku menjadi sempurna. Dia tersenyum. Jadi, maaf. Di belakangnya, berkah Tao Tie yang buram mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara, dan cahaya hitam menyebar dari mulutnya seperti kabut dan mengelilingi Wu Yao. Zhao Mushen telah lama bersiap untuk melahap berkahnya. Di luar jurang jatuh. Kemarahan meluap-luap dalam diri Jin Zong saat melihat adegan ini. Dia menatap tajam ke arah Zhao Xianxun dan berkata, beraninya Zhao Mushen menelan berkah Wu Yao. Berkah memang cukup misterius karena dapat secara langsung mempengaruhi bakat kultivasi seseorang. Selain itu, ini sangat bermanfaat bagi teknik dan terobosan genesis. Secara umum, mereka yang memiliki berkah akan mengalami kemajuan lebih jauh dalam jalur kultivasi dibandingkan dengan orang biasa. Masa depan Wu Yao akan hancur jika Zhao Mushen berhasil melahap berkahnya. Mata Zhao Xianxun sedikit terkulai. Tuan Jin Zong seharusnya tidak terlalu marah. Saya akan memarahinya ketika turnamen 9 wilayah berakhir. Wajah Jin Zong menjadi semakin pucat. Tunggu hingga turnamen 9 wilayah selesai. Zhao Mushen pasti sudah melahap berkahnya sepenuhnya saat itu. Apa gunanya memarahinya? Namun dari raut wajah Zhao Xianxun, terlihat jelas bahwa dia bermaksud membiarkan Zhao Mushen melakukan apa yang diinginkannya. Di jurang jatuh, bahkan pakar domain hukum tidak dapat ikut campur dalam apa yang terjadi dalam pertempuran. Jadi, betapapun marahnya dia, itu tidak akan membantu situasi. Yah, jika wilayah Wanzumu berniat menjadi musuh wilayah Wushenku, aku juga tidak bisa menghentikanmu. Karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Jin Zong tidak punya pilihan selain mengancam Zhao Xianxun. Pakar domain hukum yang kuat bersaing di dunia luar, dan suasana di bawah langit berbintang juga sama khusyuknya. Banyak orang memusatkan pandangan mereka ke atas patung batu di kedalaman langit berbintang. Mereka tidak mengira Zhao Mushen begitu kejam, dia bermaksud melahap berkah Wu Yao. Semua murid wilayah Wushen memerah karena marah dan menghujatnya dengan marah. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Menghadapi kemarahan para murid wilayah Wushen, Liu Qingsu hanya mendengus. Wu Yao telah jatuh ke tangan kakak senior, jadi wajar saja, dia harus menanggung akibatnya. Itu hanya sebuah berkah, bukan nyawanya. Dia tidak diragukan lagi merasa senang atas situasi Wu Yao. Bagaimanapun, Wu Yao dan Su Yuwei terlalu luar biasa, dan dia sangat iri pada mereka. Semua orang fokus pada perubahan situasi antara Zhao Mushen dan Wu Yu sehingga mereka gagal menyadari bahwa Zhou Yuan telah terbangun dari kondisi kultivasinya. Setelah Zhou Yuan menarik diri dari kondisi kultivasinya, pikirannya jelas tenggelam dalam perubahan di dalam dueling ilahi miliknya. Dia mengelus dadanya dengan telapak tangannya, ekspresi bingung di wajahnya. Tidak kusangka ada hal seperti itu. Zhou Yuan diliputi perasaan campur aduk. Dia kemudian mendongak untuk melihat apa yang terjadi di atas patung batu kuno di kedalaman langit berbintang dan tidak bisa menahan senyum. Bisa menelan berkah orang lain. Memang agak aneh. Tapi, berkah dalam tubuh Wu Yao adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu merusaknya. Dia melompat dan mengguncang tubuhnya. 3 lingkaran cahaya berwarna kacau muncul di belakangnya, dan aliran genesis Qi yang perkasa melonjak seperti arus deras, membawa tekanan yang mengguncang bumi ke sisi dunia ini. Zhou Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda keengganan untuk pergi. Dia melesat pergi, bergegas dan menerobos penghalang patung itu. Dia langsung menuju ke kedalaman langit berbintang tempat patung batu kuno terbesar itu berada. Gerakan Zhou Yuan segera menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Ketika para penonton melihat Zhou Yuan meninggalkan patung itu, mereka berteriak kaget satu demi satu. Zhou Yuan meninggalkan patung batunya. Jika dia pergi sekarang, itu sama saja dengan menyerah, dan jika dia ingin kembali lagi nanti, penghalang genesis Qi akan menolaknya. Dia menuju patung pertama, sungguh ambisius. Genesis Qi-nya menjadi lebih kuat. Dia pasti telah terhubung dengan dueling ilahi ke-9. Pantas saja ambisinya semakin besar, tapi itu tetap bukan langkah yang bijaksana. Petik 2, petik 2. Yuan Kun, Jiu Gong, Li Tongshen dan yang lainnya semua memperhatikan kemana tujuan Zhou Yuan. Ekspresi Yuan Kun dan Jiu Gong berubah menjadi agak rumit karena mereka bisa merasakan aura menindas datang dari tubuh Zhou Yuan.
Zhou Yuan ternyata menjadi lebih kuat dari sebelumnya setelah menghubungkan ke-9 dueling ilahi. Di sisi lain, Liu Qingsu tersenyum dingin. Dia benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apakah menurutnya dia memiliki kualifikasi untuk menantang kakak laki-lakiku setelah menghubungkan dueling ilahi ke-9? Sangat bodoh. Bahkan Wu Yao dan Su Yuwei dikalahkan. Dia pikir dia siapa? Alisnya mengerutkan kening dengan nada menghina. Tapi tidak peduli apa yang orang lain katakan, Zhou Yuan melesat melintasi langit berbintang di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di depan patung batu kuno yang paling mencolok. Di bawah menampilkan yang tak terhitung banyaknya di bawah langit berbintang, sosok Zhou Yuan tiba di hadapan patung batu kuno di kedalaman langit berbintang. Wang Xi sedang duduk bersila di udara. Niat membunuh yang mengerikan tersebar di sekelilingnya seperti lautan, dan matanya telah berubah warna menjadi merah tua. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa melihat aura jahat. Wang Xi menatap tajam ke arah Zhou Yuan, dan suara dingin dan menyeramkan terdengar. Jalan ke sini diblokir. Nyah. Tidak ada sedikit pun emosi di wajah Zhou Yuan saat dia melirik Wang Xi. Minggir, kamu tidak cukup kuat untuk bersaing memperebutkan patung batu ini. Jika Zhou Yuan bertemu Wang Xi sebelum dia membuka dueling ilahi, dia harus menggunakan semua yang dia miliki untuk bertarung. Fondasi genesis Qi Zhou Yuan saat ini begitu kuat sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Wang Xi, yang dia takuti setengah jam yang lalu, tidak lagi menjadi ancaman. Dueling ilahis kekacauan akhirnya mengungkapkan kekuatan mengerikan mereka yang sebenarnya setelah ke-9 dueling ilahis terhubung. Ekspresi Wang Xi berubah dingin, dan matanya mengamati Zhou Yuan seperti pisau. Dia tidak pernah menganggap Zhou Yuan sebagai lawannya, namun Zhou Yuan berani memprovokasi dia. Wang Xi bisa merasakan fluktuasi genesis Qi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya dari Zhou Yuan. Dia tahu bahwa Zhou Yuan pasti telah menghubungkan dueling ilahi yang ke-9. Tapi Wang Xi tidak percaya bahwa Zhou Yuan bisa terbang ke langit dengan 9 dueling ilahi. Wang Xi tidak menjawab sepatah kata pun. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, genesis Qi yang berwarna merah darah menyapu dan menerangi kehampaan dengan 66 juta bintang genesis Qi. Setelah mengungkapkan fondasi genesis Qi-nya, dia tidak berhenti di situ. Dia menengadahkan kepalanya ke belakang dan meraung. Tampaknya ada lautan berwarna merah darah yang memancar dari tubuhnya, dan di dalam lautan darah muncul bintang genesis Qi berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, jumlah bintang genesis Qi melonjak hingga 85 juta. Rupanya, dia telah mengaktifkan seni rahasia wilayah Suehai. Genesis Qi-nya memang luar biasa kuat, dan jauh lebih unggul dari Xuan Kun, Su Ming, dan surga kebanggaan lainnya dalam daftar dueling ilahi. Bahkan mendekati tingkat Qi Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yuwei. Seni membanjiri langit, suara Wang Xi bergema di seluruh dunia seperti guntur saat genesis Qi yang perkasa menyapu dan berubah menjadi lautan darah yang dipenuhi dengan bau busuk, seolah-olah Qi-nya terbentuk dari darah asli. Lautan darah mengalir deras seolah menenggelamkan dunia, dan bayangannya yang luar biasa melaju menuju Zhou Yuan. Tapi Zhou Yuan berdiri diam di kehampaan seperti batu besar dan tidak bergerak sedikit pun. Wang Xi merasakan pusaran kemarahan di dalam dirinya, melihat Zhou Yuan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia mendengus dan terus mengendalikan lautan darah agar runtuh dan menyelimuti Zhou Yuan sepenuhnya. Ketika lautan darah menyelimuti Zhou Yuan sepenuhnya, raungan keheranan meledak dari kerumunan. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan begitu sombong menghadapi musuh yang kuat seperti Wang Xi dan bahkan membiarkan lautan darahnya menyelimuti dirinya. Harus dikatakan bahwa lautan darah sangat korosif dan dapat memakan seorang ahli dengan level yang sama begitu mereka terjebak di dalamnya. Sementara semua orang tercengang, tiba-tiba, raungan naga samar muncul dari kedalaman lautan darah. Lautan darah beriak hebat sebelum jutaan sinar genesis Qi berwarna biru keemasan meledak dan mencabik-cabiknya hanya dalam beberapa tarikan napas. Mata yang tak terhitung jumlahnya melebar saat semua orang menatap ke tempat lautan darah menghilang. Genesis Qi biru emas yang perkasa mengisi kekosongan, dan bintang genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Jumlahnya setidaknya 93 juta. Di bawah langit berbintang, terjadi keheningan total. Semua mata tertuju pada banyak bintang genesis Qi yang muncul di belakang Zhou Yuan. Itu 93 juta. Bagaimana mungkin? Yuan Kun berteriak tak percaya, dan bahkan Jiu Gong yang sangat arogan pun membuka mulutnya tanpa suara. Ada 93 juta bintang genesis Qi. Selain itu,
Zhou Yuan telah mencapai ini tanpa mengaktifkan teknik rahasia apapun, yang berarti ini adalah fondasi Genesis Ki miliknya. Harus dikatakan bahwa bahkan Su Yuwei, yang memiliki 10 dueling ilahi, hanya memiliki fondasi 83 juta bintang Genesis Ki. Fondasi Zhou Yuan 10 juta lebih banyak dari miliknya. Berapa tingkat dueling ilahis milik orang itu? Di sisi wilayah Wushen, wajah Liu Qingsu pucat saat dia menatap bintang Genesis Ki di belakang Zhou Yuan. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah dan bergumam, bagaimana mungkin? Meskipun lingkaran cahaya dueling ilahi milik Zhou Yuan yang berwarna kacau jelas merupakan varian dueling ilahi, tidak ada yang menyangka fondasi Genesis Ki-nya akan melonjak ke tingkat ini setelah dia menghubungkan ke 9 dueling ilahis. Sebelumnya, Zhou Yuan hanya memiliki 39 juta bintang Genesis Ki. Berapa jumlahnya sekarang? 93 juta. Jumlahnya meningkat hampir 55 juta. Liu Qingsu merasakan sakit kepala. Dia belum pernah mendengar Genesis Ki seseorang melonjak sebanyak ini setelah menghubungkan dueling ilahi ke-9. Bahkan 10 dueling ilahi milik Su Yuwei tidak seseram miliknya. Liu Qingsu mengertakkan gigi dan berkata dengan kaku, jadi bagaimana jika dia memiliki pondasi 93 juta? Masih ada batas tahap dueling ilahi. Pondasi Su Yuwei Genesis Ki lebih unggul daripada pondasi Zhao Mushen, tetapi ketika mereka mencapai level 90 juta, kesenjangan di antara mereka juga menyempit. Artinya, segala sesuatu bergantung pada sarana dan teknik yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, Liu Qingsu percaya bahwa Zhao Mushen dapat mengalahkan Wu Yao dan Su Yuwei bahkan jika mereka bergabung. Dia secara alami juga bisa menekan Zhou Yuan. Di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan tampak terkejut. Bahkan dia tidak menyangka pondasi Genesis Ki-nya akan melonjak ke tingkat seperti itu. Dia berpikir bahwa fondasinya akan sempurna jika mencapai level 80 juta, tetapi tampaknya dia telah meremehkan dueling ilahi kekacauan miliknya. Dia tidak menyadari banyak keanehan sebelum membuka dueling ilahi yang ke-9, jadi siapa yang mengira dueling ilahi yang ke-9 akan menyebabkan perubahan yang begitu mengejutkan. Zhou Yuan dengan tenang memandang Wang Xi, yang ekspresinya terus berubah. Zhou Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia membiarkan tekanan penindasan yang mengerikan itu perlahan menyebar. Wang Xi menarik napas dalam-dalam, tatapannya agak rumit. Dia belum pernah terlalu memperhatikan Zhou Yuan sebelumnya dan tidak pernah menyangka kuda hitam terkenal di surga Hunyuan akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan dalam waktu 2 tahun yang singkat. Pondasi Genesis Ki dengan 93 juta. Zhou Yuan, kamu sangat kuat. Mungkin hanya kamu satu-satunya yang berpeluang mengalahkan Zhao Mushen. Semua orang meremehkanmu. Lautan darah yang menyelimuti tubuh Wang Xi mereda perlahan, lalu masuk sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit murung. Jelas sekali bahwa kekuatan Zhou Yuan merupakan pukulan besar baginya. Teruskan, saya harap kamu bisa membuat turnamen 9 wilayah ini menjadi lebih seru. Wang Xi menyingkir, menghadapi Zhou Yuan, yang memiliki fondasi 93 juta bintang Genesis Ki, bahkan dia harus memilih untuk menyingkir. Di bawah langit berbintang, ekspresi semua orang berubah menjadi rumit. Siapa sangka kekuatan Zhou Yuan bisa membuat orang galak dan sakti seperti Wang Xi rela minggir dan menyerah. Dari fakta ini saja sudah jelas seberapa besar tekanan yang diberikan pada Wang Xi pada fondasi 93 juta bintang Genesis Ki. Semua orang menghela nafas. Sejak saat itu, seorang pemimpin akan kembali naik ke daftar dueling ilahi. Mereka hanya tidak tahu apa yang akan terjadi bila pemimpin baru dan pemimpin lama bertabrakan. Di tengah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya itu, Zhou Yuan mengangguk ke Wang Xi dan segera menerobos penghalang Genesis Ki. Penghalang Genesis Ki tidak menghalangi Zhou Yuan sedikit pun. Dia melewatinya hanya dalam beberapa tarikan napas. Di atas patung batu yang puncaknya selebar dataran. Monster ilusi yang menghembuskan kabut hitam di belakang Zhao Mushen perlahan terhenti. Zhao Mushen harus menghentikan persiapan menelan berkah Wu Yao dan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok ramping yang turun dari langit. Dia menghela nafas, saya akhirnya mengerti mengapa bahkan penguasa tertinggi pun akan memperhatikanmu. Dia tidak menyangka tikus kecil yang dia lepaskan sebelumnya menjadi begitu mengancam bahkan membuatnya merasakan bahaya. Dia yang tidak pernah menyesali apapun, akhirnya merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membunuhnya hari itu juga. Zhou Yuan melirik ke arah Wu Yao dan Su Yuwei, yang terjebak di dalam segel teratai suci, sebelum dia menatap tajam ke arah Zhao Mushen. Jangan mengingini sesuatu yang bukan milikmu.
Zhao Mushen mengamati Zhou Yuan dengan ekspresi aneh, lalu tiba-tiba berkata, saya tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu juga memiliki berkah. Dia terdengar menyesal. Jika dia menyadarinya lebih cepat, dia akan menyingkirkan Zhou Yuan hari itu dan tidak akan ada masalah lagi. Tapi itu tidak masalah. Dia tersenyum pada Zhou Yuan. Kamu, apakah kamu datang ke sini untuk memberikan berkahmu kepadaku? Fondasi dari 93 juta bintang Genesis Ki. Di luar jurang jatuh, semua ahli domain hukum menatap bintang Genesis Ki di belakang Zhou Yuan. Saat mereka menghadapi fondasi Genesis Ki pada tingkat seperti itu, bahkan mata mereka menunjukkan ekspresi yang aneh. Karena mereka dapat mencapai tahap domain hukum dan menjadi ahli terbaik di surga Hunyuan, mereka secara alami adalah talenta yang sangat berbakat. Ketika mereka berada di tingkat dueling ilahi, mereka juga dikenal sebagai raja di tingkat mereka dan telah menekan banyak orang di generasi mereka dengan kekuatan mereka. Tetapi bahkan mereka belum memiliki fondasi yang kuat ketika berada di tahap puncak dueling ilahi. Dari sini terlihat jelas bahwa Zhou Yuan sangat luar biasa. Fondasinya cukup kuat untuk bersaing dengan Zhao Mushen. Beberapa orang mengarahkan pandangan mereka ke Zhao Xianxun, yang senyumnya sedikit memudar. Kesimpulannya, kemunculan Zhou Yuan telah menghancurkan apa yang ada dalam pikiran. Dia pasti agak kesal. Bagaimanapun, Zhao Mushen bersiap untuk mengambil berkah Wu Yao, tetapi Zhou Yuan tiba-tiba muncul dan menghalanginya. Hahaha, Qi Jing, akhirnya ada seseorang yang luar biasa di wilayah Tianyuanmu. Tampaknya kemenangan di turnamen 9 wilayah kali ini akan jatuh ke tangan wilayah Tianyuan. Raungan tawa terdengar seperti guntur. Itu dari Jin Zong wilayah Wushen. Dia, tentu saja, senang melihat rencana Zhao Mushen gagal. Bagaimanapun juga, Wu Yao adalah darah segar yang telah dikembangkan dengan susah payah oleh wilayah Wushen. Dia ditakdirkan untuk memiliki masa depan cerah, jadi dia tidak bisa membiarkan Zhao Mushen menghancurkannya. Menatap sosok Zhou Yuan, Qi Jing juga diliputi emosi. Dia yakin pada Zhou Yuan sejak awal, tapi ini hanya karena gurunya, Chang Yuan. Zhou Yuan akhirnya membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Dia memang mumpuni untuk menarik perhatian Chang Yuan. Qi Jing hanya terkekeh mendengar kata-kata Jin Song. Meskipun kekuatan Zhou Yuan meroket, Zhao Mushen tidak mudah untuk dihadapi. Dia telah menyaksikan dia mengalahkan Wu Yao, Su Yuwei dan orang-orang luar biasa lainnya dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak bisa terlalu bahagia sebelum hasil pertempuran diputuskan. Wajah Zhao Xianxun tanpa ekspresi. Dia, tentu saja, tahu bahwa Jin Zong sengaja membalas dendam, tetapi dia tidak membantah, dan hanya mengarahkan pandangan sedingin esnya ke cermin raksasa. Meskipun peningkatan kekuatan Zhou Yuan agak mengganggu rencana tersebut, Zhao Xianxun masih yakin Zhao Mushen pada akhirnya akan menekan Zhou Yuan. Raja dari tahap dueling ilahi di surga Hunyuan pasti adalah Zhao Mushen. Di dataran, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada dua sosok ramping itu. Siapa yang mengira bahwa pertarungan terakhir turnamen 9 wilayah adalah Zhao Yuan yang menantang status Zhao Mushen sebagai Raja Dueling Ilahi. Namun setelah menyaksikan pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan yang menakutkan, bahkan orang-orang yang meremehkan Zhou Yuan harus mengakui bahwa dia cukup kuat untuk mengancam Zhao Mushen. Oleh karena itu, hasil akhir pertarungan bergantung pada pertarungan di antara mereka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhao Mushen tetap tenang, bahkan jika 93 juta bintang Genesis Ki di belakang Zhou Yuan sangat mempesona. Harus dikatakan bahwa, dari sikap Zhao Mushen saja, dia layak menyandang gelar Raja tahap dueling ilahi. Tetapi bahkan Wang Xi, yang sombong dan pantang menyerah, rela menyingkir dari penghalang Genesis Ki ketika menghadapi tekanan dari 93 juta bintang Genesis Ki milik Zhou Yuan. Fondasi 93 juta memang sangat kuat, tetapi kamu harus mengeluarkan 4 Genesis Rune wilayah Tianyuan. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat keuntungan melawanku. Zhao Mushen tersenyum. Di belakangnya, Genesis Ki yang kuat seperti lautan melonjak dengan hebat, dan 95 juta bintang Genesis Ki bersinar terang. Zhou Yuan tersenyum. Maumu? 4 Genesis Runes muncul dari tubuhnya. Genesis Ki di seluruh dunia berdenyut dan menggelembung dengan hebat seperti sepanci minyak. Aura Zhou Yuan yang mengesankan meningkat sekali lagi, dan jumlah bintang Genesis Ki di kehampaan meroket. Bahkan Su Yuwei, yang memiliki 10 dueling ilahi, telah gagal menembus batas tahap dueling ilahi dan membawa jumlah bintang Genesis Ki ke level 100 juta. Mereka sangat penasaran apakah Zhou Yuan,
yang memiliki fondasi lebih kuat dari Su Yuwei, dapat menciptakan keajaiban. Jumlah bintang Genesis Ki dengan cepat melonjak dan, saat jumlahnya mendekati 99 juta, tiba-tiba mengalami stagnasi dan tidak lagi bertambah. Ekspresi Zhou Yuan berubah serius karena dia menemukan bahwa ketika jumlah bintang Genesis Ki mendekati 100 juta, kekuatan penghalang semakin kuat. Dengan 4 Genesis Runes, dia telah meningkatkan pondasinya sebanyak 14 juta lagi di masa lalu, tetapi sekarang, hanya ada peningkatan sebesar 6 juta. Dia menunggu beberapa detik hingga rune pertama dari 4 Genesis Rune benar-benar habis sebelum mengganti segel lainnya. Diagram asal 4 roh. Sinar cahaya menyebar dari 4 Genesis Runes, membentuk diagram cahaya di tubuh Zhou Yuan. Bintang Genesis Ki yang stagnan di belakangnya melonjak sekali lagi. Bintang Genesis Ki muncul satu persatu dengan kecepatan yang sangat lambat. Tak terhitung banyaknya orang di seluruh dunia yang menatap dengan mata terbelalak melihat keajaiban itu. Namun, ketika jumlah bintang Genesis Ki mencapai 99,99 juta, bintang-bintang tersebut mengalami stagnasi lagi, dan kekuatan yang tak terlukiskan membentuk penghalang dan mencegah mereka menerobos. Dia hanya berjarak 10.000 bintang Genesis Ki dari 100 juta. Banyak orang yang kecewa. Zhou Yuan menghela nafas pelan di dalam hatinya. 10.000 bintang Genesis Ki tidak terlalu penting di masa-masa biasa, tetapi sekarang, itu seperti aliran gunung yang tidak dapat diseberangi dan membuat orang putus asa. Meskipun kecewa, tidak ada yang bisa mengabaikan tekanan menindas yang ditimbulkan oleh 99,99 juta bintang Genesis Ki milik Zhou Yuan. Kehampaan di sekelilingnya sepertinya berguncang berulang kali, dan beriak samar-samar. Su Yuwei dan Wu Yao, yang terperangkap di dalam segel teratai suci, juga melihat pemandangan yang mengesankan. Mata Su Yuwei yang murni dan menakjubkan berkedip karena kegembiraan dan kekaguman. Yang mulia, saya sudah katakan sebelumnya bahwa kamu tidak boleh meremehkan diri sendiri. Selama kamu mau, bahkan di surga Hunyuan, kamu adalah yang paling mempesona, Su Yuwei berbicara dengan suara lembut di dalam hatinya. Sorot mata Wu Yao jauh lebih kompleks. Ketika dia bertemu Zhou Yuan untuk pertama kalinya di Wu Agung, Zhou Yuan baru saja mencapai tahap awal dueling ilahi, sedangkan dia berada di tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Tapi sekarang, pangeran dari Zhou Agung akan segera menjadi raja tahap dueling ilahi di surga Hunyuan. Menghadapi Zhou Yuan yang mampu bangkit setelah bencana dahsyat yang terjadi di masa kecilnya, bahkan Wu Yao pun tidak bisa menahan nafas. Tidak heran kalau dia membawa berkah naga suci. Tekanan Genesis Ki memenuhi langit. Zhao Mushen mengangkat kepalanya, dan matanya memantulkan 99,99 juta bintang Genesis Ki. Pada saat itu, ada sedikit keseriusan di wajahnya yang tenang. Menghadapi musuh kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Zhao Mushen akhirnya merasakan tekanan. Namun hal ini tidak membuatnya takut. Sebaliknya, matanya menyala saat dia menatap Zhou Yuan dengan penuh perhatian. Panas yang membara seakan menelan lawannya. Zhou Yuan, hanya seseorang yang luar biasa sepertimu yang layak untuk ditelan. Genesis Ki yang perkasa meletus, dan bergetar. Genesis Ki seperti gelombang raksasa tak berujung yang menghantam Zhou Yuan dengan kekuatan yang luar biasa. Zhao Mushen akhirnya bergerak. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a